Sama-sama hematnya, cinta makin terasa. Bangga paham rupiah, bahagia selamanya. Assalamualaikum Dewan Juri dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sarifudin Saputra dari SMP Negeri 2 Patigraja. Nah, kenapa saya menyanyikan di muka lagu Rupiah Dalam Cinta? Supaya mengajak semuanya untuk masuk ke dalam cerita yang akan saya bawakan. Dewan Juri dan teman-teman semuanya, cerita yang saya bawakan hari ini adalah karanganku sendiri loh. Semoga berkesan ya. Namun, sebelum saya bercerita, saya hari ini mengajak sahabat saya yang bernama Grada. Grada ini adalah elang Jawa sebagai perlambangan burung Garuda Indonesia yang banyak berseliweran di kaki Gunung Slamet. Biarkan Grada berkenalan nih teman-teman. Halo Grada. Halo Kak Putra, Assalamualaikum Dewan Juri semuanya. Banyak yang bertanya nih Grada, apa yang mau Grada lakukan bersama Kak Putra di sini? Dewan Juri dan teman-teman semuanya, perkenalkan, aku Grada. Aku akan menemani Kak Putra bercerita hari ini. Betul teman-teman, ceritaku hari ini akan ditemani oleh Grada. Selamat menyimak cerita kami ya teman-teman. Cerita hari ini berjudul Tani Kecil Rupiah Hebat. Ada sebuah desa di lereng Gunung Slamet yang sejuk dan penuh tumbuhan hijau. Tinggallah seorang anak laki-laki bernama Tani. Ia hidup bersama ayah dan ibunya dalam rumah sederhana yang dikelilingi kebun sayur, ladang kopi, dan pohon-pohon besar yang rimbun. Setiap hari, keluarganya bekerja sebagai petani dan hidup dengan penuh kesederhanaan. Tani adalah anak yang rajin dan mandiri. Ia punya kebiasaan istimewa, selalu bangun pagi. Bahkan saat matahari belum muncul, ketika udara masih dingin dan kabut menyelimuti jalan setapak, Tani sudah terjaga. Ia menyapu halaman, menimba air, memberi makan ayam, dan membantu ibu menyiapkan bekal untuk ayah yang akan berangkat ke ladang. Setelah semua pekerjaan rumah selesai, Tani kadang ikut ke ladang. Mereka berjalan melewati jalan berbatu dan semak-semak kecil. Di perjalanan, mereka melihat-lihat burung yang baru bangun, mendengar suara aliran air dari lereng gunung, dan menyaksikan cahaya yang perlahan muncul dari balik pepohonan. Nah, pagi hari itu waktu yang paling baik loh. Apalagi kita bangun lebih awal. Kita punya lebih banyak waktu untuk bersyukur dan berbuat baik. Betul ayah, aku jadi lebih bersemangat untuk bersekolah. Namun, tidak semua anak di sekitar rumah Tani memiliki kebiasaan seperti itu. Banyak dari mereka yang masih bangun siang dan tidur terlalu malam. Mereka sering mengejek Tani karena dianggap terlalu rajin. Tani, kenapa mau repot-repot bangun pagi? Itu waktu hilang tidur, iya enggak? Namun, Tani tidak membalas ejekan itu. Ia hanya tersenyum dan tetap menjalankan kebiasaannya. Ia percaya bahwa kebiasaan baik akan mendatangkan kebaikan. Kamu mengerti tidak, Grada? Kita harus terus tersenyum ketika orang lain mengejek kita. Mengerti. Ayo lanjut bercerita lagi. Beberapa minggu kemudian, terjadi kejadian yang membuat semua orang terkejut. Saluran air yang biasanya mengalir dari lereng gunung tiba-tiba tersumbat. Tanaman layu dan banyak petani kebingungan. Tapi ada satu ladang yang tetap hijau dan tumbuh subur. Ayo coba Grada, tebak ladang milik siapakah itu? Pasti ladang milik keluarga Tani, Kak Putra. Betul Grada, ladang milik keluarga Tani masih terlihat hijau dan tumbuh subur seperti pagi hari biasanya. Warga pun bertanya-tanya, kenapa ladang milik Tani tidak kekeringan seperti ladang milik kami? Dengan sopan, Tani menjawab, Beberapa jam yang lalu, ketika aku mengantarkan bekal untuk ayah,
melihat aliran itu mulai mengecil dan ada tanah longsor yang menutupi aliran itu. Melihat itu semua, aku, ayah, dan pak ketua segera membersihkannya sebelum aliran itu benar-benar berhenti. Mendengar itu, semua orang kagum. Wah, kau benar-benar hebat, Tani. Ternyata bangun pagi bisa memberikan dampak yang besar bagi dirimu sendiri dan lingkungan sekitar. Sejak kejadian itu, mereka membentuk kelompok kecil yang bernama Sahabat Pagi dan Rupiah Hebat. Setiap pagi mereka berkumpul untuk menyapu jalan, menyiram tanaman di sekitar rumah, belajar sebelum sekolah dimulai, dan mensosialisasikan cara merawat rupiah. Suatu sore hari, Tani sedang bermain bersama teman-temannya. Mereka sedang membuat kerajinan dari daun kering dan kertas bekas. Salah satu temannya melihat beberapa uang yang sudah diremas-remas dan dipakai untuk mainan. Tani, lihat, aku mengubah uang ini jadi pesawat kertas. Kenapa? Uang kok diremas-remas begitu? Lah, emangnya kenapa? Karena uang ini bukan hanya kertas. Jika uang ini rusak, kita dapat mempersulit orang untuk membelanjakannya. Kita harus cinta, bangga, paham rupiah. Apalagi Bank Indonesia sudah mengajarkan 5 untuk merawat rupiah. Yaitu jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremas, jangan dibasahi, apalagi di staples. Teman-teman Tarni langsung terdiam. Mereka baru menyadari pentingnya merawat rupiah. Maaf ya Tani, aku akan menjaga uang ini dengan baik. Lalu Tani tersenyum. Ia senang karena membagikan pengetahuan yang bermanfaat. Tani menjadi teladan yang baik karena kebiasaan bangun pagi dan cinta rupiah. Dari kebiasaan itu, ia mengajarkan bahwa mencintai, membanggakan, dan memahami rupiah bisa dimulai sejak dini. Dan bangun pagi bisa dimulai untuk memulai perubahan. Menarik sekali ceritanya Kak Putra. Aku jadi ingin mencontoh kebaikan dari si Tani ini. Betul, Grada. Semoga kita dan teman-teman semuanya dapat mencontoh kebaikan dari si Tani ini. Nah teman-teman, sebelum saya tutup cerita ini, saya punya pantun nih. Jangan lupa jawab cakep ya. Pergi ke ladang lewat hutan lebat. Cakep. Gunung Slamet jadi sahabat erat. Cakep. Tani cilik, tekun dan giat, bangun pagi hatinya semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.